Jadi bangunannya ya semua dengan kerangka besi, baja yang bagus, kemudian dindingnya bambu. Jadi dindingnya bambu, tapi digapit atau kerangkanya kerangka besi baja. Jadi masih dari bawah sampai atas semua kerangka besi baja. Sejak memang semua cagar budaya itu bentuknya dan besinya itu hampir sama, tapi saya kira Pojo 1 yang paling besar tuh. Bentuknya bawah juga tanah gitu, tapi dengan bangunan yang bata, yang cor, yang itu kuat luar biasa. Waktu itu kondisi sekolahnya memang termasuk cukup kuat dan bagus karena dari besi, dari ramuan besi. Besi semua nih Pak? Ya dari besi semua. Kemudian yang di atas atapnya itu pakai kepang. Kepang. Dindingnya juga? Dindingnya bagus, pakai gedek Pak. Dindingnya gedek tapi gapitnya pakai besi semua. Oh, gapitnya juga besi. Dan di skrup, besi skrupan. Kemudian untuk tiang-tiangnya itu masih besi yang kemudian ditutup dengan lempengan besi yang juga tipis, sehingga bisa anak-anak kalau nakal itu kan brem gitu bunyinya. Ya. Masalah bangunan pun itu pancen sakniki sampun ada semacam sedikit atau beberapa perubahan. Dengan tadipun niku emperipun itu mboten ngaten niku naung langsungan saking usuk nginggil langsung ngaten kados griya. Wonten cagakipun? Wonten cagakipun. Ruanganipun utayan papanipun gedhek nanging dereng wonten tiyangipun. Nah rumiyin lajeng manesa niku kangge lajeng sasanesipun menika ruanganipun pancen gangsal. Dados niku sekatanipun dipun sekat nang sekat antara ruang satu kalian ruang lain menika mboten ngantos dumugi ngandhap wonten ruang kados ingkang kita tonton. Mulai puter sampai bawah tanah ya. Nggih, mboten wonten lubang nggih, wonten lubang. Sedeng kangge blobos mawon. Cekap, Pak. Rumen area-area cekap. Fasilitas masing-masing kelas ini naung almari, meja guru, kursi guru, kursi guru ini kan ingkang tasih mawi rotan pengganipun, lajeng meja minipun miring, meja murid miring. Meja murid niku wonten ingkang rumiyin niku justru malah meja panjang. Lajeng kursinipun dingklek istilahipun. Lajeng generasi berikutipun malah meja kalian kursi dados tunggal kados sawon juga kali. Nah rumin meja panjang niku sekawan. Semua alat hampir disediakan. Pados menapa kemawon? Menapa? Grip, sabak, mangsi, potelot, buku. Tiap tahun niku rumiyin kula pikantuk pembagian sesuai dengan kelas. Kelas tunggal menika namung sabak, nembe sabak. Nggih. Nembe sabak kalian grip. Lajeng mangke kelas berikutnya kelas 3 menika nembe saged pikantuk buku. Kelas 3 menika pembagianipun bukunipun 3, buku tulis kalih, buku gambar setunggal. 3 sekawan gangsal ngaten sedaya. Lajeng mangsinipun wonten meja. Kados wonten gelek ana. Nggih ngaten nika ning bentukipun alih. Lajeng kula lebetaken panggenan tempat tinta menika. Lajeng stylpen, gagang stylpen kan penipun ingkang alit lincip bentukipun ngaten Pak. Ngaten. Lajeng menika mangke wonten stylpenipun kangge nyerat.
Pun celupen ngoten. Nah jimpun celupaken lajeng pun kanthi nyerat. Nek pun telas mleh ngecelup. Ngetul malih kados tiyang batik. Drebor betul, Pak. Nggih anu napa kantun anunipun si anak itu sendiri. Main ngetul kathah jimpun surat-suratan lagi anu. Murid-murid pada waktu itu saya SD dari wonten ingkang ngangge sepatu. Bersepatu itu. Pakaiannya pun kathok kolor ngangge kakung ingkang kathok kolor kaos saged sanu saged kemeja saged. Lajeng menawi ingkang putri nggih kados ingkang kita apa. Biasanipun anu napa? Rokipun nggih nganu, Pak. Siswanipun. Nggih, siswanipun ya kaya Ini mboten seragam ya. oh mboten wonten, dereng wonten seragam ya. Nggih. Menawi pakaian untuk guru itu memang campur. Ada yang pakai apa? Pakai kejawen. Gagrag Jarik nggih. Nggih, jarik. Gagrag Yogyakarta. Nggih, betul. Mampi mundulan menika. Lajeng ada yang sudah pakai celana panjang. Nggih. Celana panjang. Lajeng model celana panjang pun nggih kados rumin. Pluinya ke dalam dua, kanan kiri itu dua pluinya. Wah, semua agung wonten. Riki wonten balikan ngaten niku taksih ngaten niku. Modelipun ngaten. Lajeng guru itu bajunya ada yang ingkang inggil nika modelipun kados jas semi jas. Menawi Bung Karno ngaten mawi rupiah. Kados setun niku. Terus saipun sekawan. Iki kalian inggil di atas dua, di bawah dua, tetapi sak itu di luar. Di luar terus ketinggalipun main ngagem nggih medeni. Nah tidak wonten ing Mak Mawi menika. Menapa nggih? Topi prok. Oh, nggih. Ini Pak Sundaran nggih, Pak. Dalemipun pakai beskap napa? Anu menawi menika pakai ngangge celana panjang. Ajeng sepedanipun Kados keberadaanipun itu daun dan menawi rumin tindak, Pak. pun namung tindak. Nah, tindak. Guru-guru itu masih tindak sedaya menawi. Kalau pembelajaran perannya pada waktu itu ya karena putri semua ya kelihatan rukun-rukun dan mengadakan belajar kelompok. Setiap berapa 3 hari sekali itu belajar kelompok di kebun, Pak. Karena di situ dulu ada kebun, masih sekarang kebun sawunya juga ada masih dan ya yang pokok pohon sawu. Di situ murid-murid sangat senang dan betul-betul mengadakan belajar kelompok. Pertama itu saya di SD Pondok 1 masuk mulai tahun 57 saya di Pondok 1. Namun pada waktu dulu sampai kelas 3 itu ada perpecahan sekolah yang putri disendirikan, Khusus putri. SRP. yang namanya SRP, Sekolah Rakyat Putri. perempuan. Ya putri. tapi sampai kelas 6 gini, kelas 1. Cek, sampai kelas enam. Ajeng. Terus semua muridnya itu putri semua, gurunya juga putri. Pada waktu dulu kepala sekolahnya saya ingat itu Bu Sukinah. Ibu putri juga. Putri juga. Kemudian sekolahnya itu pada waktu dulu itu masih nempel itu Pak, sekolah mantren. Tempatnya Pak Polisi mantan Sukino. Itu pekarangannya simbah saya. Oh, Di situ rumahnya rumah Limasan. limasan biasa, Pak. Terus dindingnya juga dari gedek juga, bambu, dari bambu. Nah di situ satu
rumah itu untuk 3 ruang, kemudian mendirikan lagi sebelah timurnya itu tempatnya mukanya Bu Yanto, Bu Ratmi. Nggih. Itu kemudian sampai untuk menampung, namun kalau sekolah pagi tidak muat sehingga ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Mergane niku wau sekolahnya masih sekolah tempel gitu sampai di kelas 6 saya di SMP, kemudian lulus tahun 63. Nggih. Muridnya itu dari Senggulu gitu lah, bahkan luar gitu lah, ada dari Wonogiri, Raci, dan sesepuh Ponjong itu juga banyak sekolah Ponjong 1. Kalau saya ya karena itu memang sejarah dan ternyata juga masih indah kalau dipandang. Itu ya dipertahankan. Seperti kerangka itu jangan dirubah. Karena itu merupakan satu bangunan yang lama, mudah-mudahan itu bisa dikembalikan dari asal mulanya. Yang pertama, yang kedua semakin bermanfaat bagi masyarakat setempat, terutama untuk sekolah dan kadang-kadang juga untuk rapat-rapat guru kan juga bisa digunakan. Dan mungkin kalau satu saat pernah juga untuk pemilu Pak, pernah tahun berapa itu untuk ajang pemilihan umum, sehingga semoga lebih banyak manfaatnya gitu untuk masyarakat. Nah kita harapan kita kalau bisa dikembalikan sebisa mungkin bisa dikembalikan seperti paling tidak mirip dengan yang dulu, mirip dengan yang dulu karena apa itu merupakan ya tonggak sejarah bagi mungkin tidak hanya desa Ponjong tapi kecamatan Ponjong.